Sekarang yang kedua. Pandangan-pandangan kaum muslimin terhadap negara Indonesia ini baru selesai setelah berpikir 40 tahun. Waktu tahun 1945 kita merdeka. Nah, setelah itu umat Islam berbagai macam pandangan Indonesia ini diapakan dan disestempel apa. Maka ada yang keras, harus pakai stempel Islam. Nah, keras ini melalui beberapa pendekatan. Ada yang pendekatan militer, kemudian lahir DI, TII. Ada yang pakai pendekatan militer dan politik, PRRI dan Permesta. Disaingi oleh kelompok-kelompok orang yang tidak suka agama, orang ateis. 48 pemberontakan komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan pemberontakan 65 yang dipimpin oleh RRC. Saya tidak tahu ini akan ada pemberontakan lagi apa tidak. Nah, masalahnya selanjutnya yang saya maksud begini. Setelah pendekatan militer gagal, dicobalah, ini kok diem saja ada apa? Mendengarkan teman-teman ya? Setelah pendekatan militer gagal, dicoba melalui pendekatan konstitusional. Maka seluruh wakil-wakil umat Islam bergerak di konstituante. Bagaimana supaya negara ini ditetapkan berdasarkan apa? Bentuknya seperti apa? Ada yang minta Pancasila tetap, ada yang minta Islam, dan ada yang minta sosiodemokrasi. Ribet di situ, tidak putus. Artinya dengan pendekatan politik pun juga mentok. Karena ini mentok dan tidak bisa berhasil, maka diambil alih oleh Bung Karno tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini, kemudian tahun 55 kemarin ada pemilu, tetapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Baru ada pemilu lagi tahun 71. Tahun 71 orang Islam semua jadi satu, Pak. Yang Pak Idham, yang Pak Muhammad Nasir, yang Pak Kasman Singotimojo, yang Pak Nurholis Majid, yang Gus Dur, semua bersatu membela satu partai bersama, namanya Partai Persatuan. Sampai dengan tahun 82 berhasil utuh, tapi setelah itu mulai retak-retak. Maka sekarang P3 yang dulu dimodali dengan darah dan air mata, per hari ini masih layamutu wala ya. Mudah-mudahan qad aflaha man tazakka. Nah, ini perjalanan. Dari sini ulama-ulama itu berpikir, ini kenapa ya? Di sini kok enggak pas. Ternyata kesimpulannya, Islam di Indonesia seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fakhir itu benar. Islam dalam peradaban belum tentu Islam dalam formalistik. Di sini masalah yang timbul. Nah, akhirnya ketika diformalkan menjadi banyak tentangan dari kelompok umat Islam sendiri. Disinilah maka kemudian dikaji sampai dengan tahun 1983. Berkumpullah ulama-ulama ketika itu di Jawa Timur, dan
Tempatnya di Sukorejo, di pondoknya Kiai As'ad, ngumpul semua. Cari jalan supaya selamat, sudah tidak ada goncangan-goncangan lagi, ini bagaimana? Akhirnya ditetapkanlah bahwa untuk urusan ideologi negara ditetapkan oleh mayoritas bangsa yang namanya Pancasila, kemudian akidah kita tetap Islam sesuai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru selesai tahun 84. Pendekarnya ketika itu mungkin banyak orang tidak tahu. Pendekarnya adalah seorang ulama namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau putra dari Kiai Siddiq. Kiai Siddiq itu asal dari Lasem. Kemudian karena kalah berdebat nahwu, malu pindah ke Jember. Jadi dulu berdebat kalah itu malu. Nah sekarang sudah kalah berkali-kali, alhamdulillah tidak ada malunya sama sekali. Pergi ke Jember. Saya tahun 83, ini belum pernah saya ceritakan di sini. Tapi mumpung ini ada waktu dan saya juga sudah menjelang tua, ada perlunya saya sampaikan. Saya tanya beliau, Kiai, ini penempatan negara dengan ideologi sendiri dan Islam sebagai umat Islam ini politis apa ijtihadi? Jawabnya beliau, ini ijtihadi, bukan politis, dan silahkan pakai untuk selamanya. Nah, karena saya tidak puas, saya tanya, dasarnya apa Kiai? Kemarin saya sudah menyampaikan ke Pak Hasan, kalau setelah saya di kantor itu memang ngaji pindah-pindah begitu, sana 3 bulan, sana 3 bulan, termasuk ngaji di Kiai Ahmad Siddiq. Dibukakanlah oleh Kiai Ahmad Siddiq Mitsaqul Madinah, perjanjian Madinah. Iki sing bahasa Jawa. Iki si sadurunge kowe takon wocon dhisik iki. Mitsaqul Madinah. Pada tahun kedua dari hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu